warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Casual, kembali lagi di podcast kami, podcast Casual Talk. Bersama saya Rizal Kurniawan. Di sebelah saya ada Imam Nur Wahyudi. Di sebelah saya ada Iqbal. Oke, di sini kami ingin membahas terkait fotografi sama videografi. Katanya nih, mereka berdua nih adalah lumayan ahli di bidang fotografi dan videografi. Siapa nih? Ya, meluruskan bukan ahli ya. Tahu aja lah, kita sebatas tahu gitu. Merendah. Sharing. Ya. Merendah. Emang tahu sharing aja kita. Oke. Jangan terlalu ya gitu. Ya, siapa nih yang bidang fotografi, siapa videografi nih? Saya sih Imam dari mungkin ya mungkin sedikit tahu tentang fotografi. Oke, yang terendah lagi pemirsa. Enggak. Terus Sama kalau gua pernah berkecimpung lah di videografi, apalagi kan dulu kan waktu SMK pernah tuh bikin film-film, jadi kan jadi tahu tuh tentang pembuatan videografi gimana. langsung aja nih. Gua kan pemula nih atau sama sekali nggak tahu terkait fotografi. Oke. Mas Imam boleh nggak sharing-sharing sama gua terkait fotografi? Apa sih yang lagi ngetren di dunia fotografi saat ini? Mungkin yang lagi hangat-hangatnya nih ya, yang lagi jadi tren yaitu analog fotografi. Nah, Analog. ya analog fotografi. Apa tuh analognya tuh? Analog. Kalau pengertian analognya sendiri tuh Analog yang stick PS itu. lain. Ini Itu aja yang ahli. ya. Kalau dari pengertiannya sendiri, analog itu sistematis cara kerjanya. Analog kamera analog dan digital kamera digital. Nah, ini dua kamera yang berbeda. Kalau yang sekarang ini kan yang banyak dipakai kan kamera digital tuh yang sudah modern. Nah, kalau yang kamera analog nih produksi zaman dulu lah rata-rata. Tapi masih ada kan? Masih dibeli kan saat ini? Masih ada, soalnya ada yang menyimpan tuh kan. Nah, jadi masih ada lah di pasaran gitu. Oh, berarti kayak barang-barang second aja yang bisa kita beli lah. Ya, barang second. Oke, tadi kan kata Mas Iqbal kan, Mas Imam siapa namanya? Imam Nur Wahyudi. Imam Nur, kirain Imam Mus lah. Lain dong. Oh, beda nih. Beda, Oke. beda. Terkait tadi kamera analog sama kamera digital. Iya, kamera digital. Itu apa sih bedanya? Bingung nih. Mungkin yang lebih mencolok aja ya perbedaannya antara kamera analog dan kamera digital itu dari ya itu tadi cara kerjanya. Kalau kamera digital itu kan sudah bisa disetting tuh. Dari bawaan digitalnya bisa nyeting exposure, bisa manual, bisa fokusnya. Nah, kalau kamera analog itu ada yang bisa diatur, ada yang emang pure manual dari kameranya sendiri, karena nggak bisa diatur gitu. Jadi gitu. Jadi kita pintar-pintar kita aja akan menempatkan cahaya. Ya, mencari. Kadang kalau mau main kamera analog tuh ada yang beberapa orang ada yang bawa light meter, jadi buat ngecek. Light meter. Light meter tuh buat ukur cahaya, alat ukur cahaya. Kecepatan cahaya bukan? Bukan kecepatan ya, intensitas cahaya. Oh iya paham. Oke nih, kita nih mau bahas analog aja kan dulu kan? Iya. Ngomong-ngomong kamera analog nih, banyak nggak jenis kamera analog yang tersebar di Indonesia lah? Mungkin jenis-jenis kameranya ya, Iya, ada apa aja. Oke, mungkin yang pertama itu adalah kamera Polaroid. Tahu kan Polaroid yang sekali kita jepret langsung keluar kertasnya? Polaroid. Oh yang ada kertasnya. dikepek-kepek di tiup. Ya, itu namanya kamera Polaroid. Itu hitungannya kamera ya produksi zaman dulu lah, hitungan kamera manual zaman dulu. Oke. Itu cara pakainya ya kita isi kertasnya dulu yang jadi kayak buat penyimpan gambar. Nah, nanti kita tinggal foto, nanti dia langsung keluar gitu kertasnya. Nah, jadi kita gini-gini kan nanti muncul gambar yang kita foto. Oh gitu cara pakainya. Itu nggak bisa disetting apa? Setahu saya nggak bisa. Ya manual juga. Oh jadi langsung foto udah? Entah ada yang bisa disetting mungkin. Soalnya ada kalau Polaroid ada yang produksi yang zaman dulu sama produksi yang sekarang. Oh masih ada produksi? Ada produksi yang sekarang itu modelnya kayak Instax, kamera Instax. Oh yes. Nah Polaroid itu sebenarnya entah sepengetahuan saya itu jenis nama kamera, jenis apa? Merek, nama merek. Oh nama merek. Instax juga merek.
Tapi kamera Polaroid kan termasuk ke dalam analog tadi kan, Ya, jenis analog. cuma orang lebih familiar dengan nama kamera Polaroid. Iya. Nah, itu setahu saya kan itu apa kamera Polaroid itu banyak nih orang gunain saat ini kan. Banyak. Banyak. Ya banyak lah. Kalau boleh tahu nih, kisaran harganya berapa sih? Kok kayaknya banyak orang yang punya gitu. Kalau kisaran kameranya sendiri mungkin di kisaran 1 juta sampai 1 juta. 1 jutaan lah. Dia mahalnya di ini kertasnya buat kita menyimpan gambar. Soalnya itu kan makanya nggak bisa berulang kali, cuma bisa sekali pakai. Oh. Jadi kalau kita beli kamera kertasnya itu mungkin kisaran harga 100.000 hingga 200.000-an. Isinya cuma bisa 8 sampai 15 lah mungkin. Sedikitnya. Iya emang segitu. Berarti sekitar 10 roll roll Ya. Polaroid itu udah dapat satu kameranya. Ada yang lain enggak. Jadi kamera sama kamera dengan rollnya itu dijual terpisah. Oh, dijual terpisah. Iya. Satu. Anunya tadi isinya berapa? 8 sampai hingga 15 15 lembar. ya. Jangan Jadi, dihitung Anda miskin. ya. Jadi ya gitu. Kayak lebih menghargai apa yang kita jepret, apa yang kita tangkap. Menghargai pemirsa. Filosofis sekali ya. Oke. Enggak gitu. Selain kamera Polaroid nih, yang lagi hits kan, apalagi nih yang Oke, Mas tahu. mungkin selanjutnya ada yang setahu saya ada kamera disposable kamera. Nah, jadi Disposable. itu kameranya sekali pakai. sekali pakai? Iya, sekali pakai buang. Jadi ada kamera gitu, isinya roll film. Jadi isi roll film itu ada 36 gambar lah. Kita maksimal bisa menangkap gambar itu ada 36 gambar yang bisa kita tangkap. Oke. Jadi kalau sudah selesai 36 gambar kita tangkap itu kita lepas filmnya, kita kita cuci filmnya, ya sudah kamera sudah nggak bisa dipakai lagi. Itu tuh beruntun 36-nya atau bisa nanti sekali foto? Bisa disimpan nanti. Oh. Tergantung kitanya aja sih. Bisa kita lihat hasilnya di Nanti Oh, setelah kita setelah cuci jadi. filmnya, kita develop and scan baru bisa keluar. Oh, itu bisa di setting pengaturannya. Enggak, itu manual. Jadi bawaan kamera. Tapi sayangnya sekali pakai. Ya, sekali pakai. Sekali Nah, itu pakai. kalau dijual udah include sama filmnya, roll filmnya. Oh. Jadi satu sudah. Kira-kira berapaan harganya kamera sekali pakai ini berapaan? Setahu saya ya 100 hingga 200-an lah. Murah sekali. Nah, Untuk sekali pakai. Ya. Banyak yang pakai kamera ini orang-orang yang sering traveling, keliling dunia, keliling tempat gitu. Jadi kan dia nggak ribet tuh bawa kamera. Cuma sekali pakai, disimpan rollnya, cuci nanti gitu. Menurut Mas Iqbal sendiri nih, worth it nggak beli yang sekali pakai kamera sekali pakai? Untuk jawaban dari itu, kalau Anda miskin jangan dibeli ya. Kecuali Anda merupakan di atas rata-rata gitu, kayak biaya ke orang tua atau kalian ada kerjaan juga itu buat menabung ya. Jadi nggak apa-apa baru bisa Bisa lah. dibeli. Ya gitu lah. Tapi teman-teman jangan beli. Lebih baik pakai filter. Oke. Oh ya itu benar tuh, ada filter Instagram kan, disposable kamera. Oh, ada beneran? Ada. Waduh. Jadi itu tonton warnanya tuh kayak mendekati hasil film, foto film. Oke, teman-teman jangan Ada. beli kamera disposable. Lebih baik menggunakan filter, murah meriah dan bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Ya, bagi HP Anda yang Xiaomi lebih baik pakai filter IG saja. Ya. Aku nggak ikut kan. Setelah kamera apa tadi ya disposable, Disposable. apalagi nih? Kemudian ada kamera point and shoot. Point and shoot. Point and shoot. Boleh tahu? Point Apa and tuh? shoot tuh mungkin body-bodinya mirip disposable kamera tadi, cuma bisa dipakai berulang kali. Jadi dia kamera sama roll filmnya terpisah. Oh, ini roll film. Bisa diisi ulang roll film lagi. Jadi kita kalau selesai pakai roll filmnya tuh udah selesai, nanti kita bisa pakai lagi dengan roll film yang berbeda, yang baru lagi. Oh. Jadi bisa dipakai berulang kali lah, nggak cuma sekali pakai kayak tadi. Itu tapi Mana ya? Nah, ini mungkin ada contohnya kamera point and shoot, bodinya kayak gini. oh, boleh deh. Boleh? Nggak boleh. Eh, Ini baterai sih. Ini tadi. oh ini. Tadi kan roll film di sini. Ya ini roll filmnya di sini.
Nah sini buat titik gulung lah, ada lah. Oh di sini pemirsa, ini roll film di sini. Nah yang bisa dipakai berulang kali. Ini berarti setelah roll filmnya sudah kita gunakan ya dicuci lagi nanti lah. Ya dicuci. Roll film itu cara pakainya cuma sekali pakai aja. Jadi kita berulang kali beli roll film kalau mau setiap memakai kamera seperti ini. Oh, dicuci nanti kan? Ya cuci baru bisa keluar gambarnya. Kira-kira nyucinya kemana sih? Ya ada tempat penyekenan. Sudah di Indonesia sudah ada banyak kok. Di Banjarmasin ada? Mungkin ada ya? Mungkin ada. Cuma kita kurang tahu. Ya belum mengeksplor. Belum explore. Ya saya juga baru-baru aja kok. Oke. Yang bagus pemirsa nih. Kayaknya bagus nih untuk kawan-kawan yang suka traveling yang sendirian, yang jomblo. Bisa nih bawa-bawa untuk nge-vlog. Bisa kan? Ya ini contohnya sudah ada. Kalau gue udah ada juga terus yang begini. Anda tidak jomblo. Oke. Nih, berapa tadi kira-kira harganya? Kalau yang ini mungkin tergantung merek ya. Ini Fujifilm sih mereknya. Ya range harganya ya 200 hingga 500 sih kalau yang model point and shoot kayak ini. Enggak sekali pakai kan ya tadi yang harga Iya. 200. Ini lebih terjangkau lah mungkin. Jadi ini tidak bisa diatur apa cahayanya ya kayak manual tadi Oh, bawaan mana? kamera. Sekali tag udah. Sekali tag udah. Kayak gitu. Mungkin Berarti itu aja. berarti pintar-pintar kita aja sih Hila. Ya melihat pemirsa. tempat. Baik itu untuk cahaya penempatan itu pintar-pintar kita aja lagi. Nah yang jadi ciri khas orang suka kamera analog terutama kayak point and shoot ini dia ada flashnya. Oh ada flash. Jadi itu yang identiknya lah. Yes. Flashnya tuh kayak jadi hasil gambarnya itu ton warnanya. Lebih ke dingin atau lebih ke cerah? Wah nggak tahu sih itu tergantung film. Kalau warna itu tergantung merek film jenis filmnya apa. Jenis film atau jenis rollnya? Oh. Cuma kalau pakai kamera ini waktu di malam hari lebih disarankan pakai di flash. Jadi flash. warnanya lebih Ada mantap lah. Oke. Oke, itu aja. Terus setelah kamera ini nih ada apa lagi kalau boleh tahu? Kemudian ada kamera apa ya? Rangefinder. Rangefinder. Ya, nah kalau Apa tuh? rangefinder tuh setahu saya masih sama, tidak bisa disetting exposure-nya tentang intensitas cahayanya, cuma dia sudah bisa ngatur fokus. Oh sudah bisa. Ya sudah manual fokus, dia ada Manual lensanya sendiri. Oh berarti ini tadi masih autofocus. Ya bawaan kamera. Oh, udah Mas- bawaan kamera. bisa diatur lah, ditahan gitu Oh. buat ngefokusin. Kalau tadi apa? Apa tadi ya? Rangefinder. Susah sekali bahasa Inggris. Ya emang Rangefinder Ya. Itu manual fokus sudah. sudah bisa digerak-gerakin lah fokusnya. Berarti udah lumayan terbaru ya karena sudah ada Ya manual. sudah mulai nyaman lah untuk orang-orang yang bisa pakai, yang Manual. suka pakai kamera manual, yang setting manual gitu. manual. Oke. Masih gunain roll film kan? Iya masih. Masih. Pokoknya kalau analog itu masih basisnya masih pakai roll film buat menyimpan gambar file gambarnya itu. Ya, roll film. Setelah itu apa sih? Ada lagi? Masih banyak? Masih ada? Masih ada dua lagi lah kira-kira. Yang kemudian selanjutnya itu ada single lens reflect atau kamera SLR. SLR. Nah, kamera SLR ini dalam segi fisik bentuk bodi itu seperti kamera DSLR. Nah, sesuai namanya kan DSLR. D itu digital. Jadi kalau bentuk bodi itu ya mirip seperti kamera digital. Oh berarti saudaraan nih. Ya adaptasinya dari situlah, dari kamera SLR ini. Cuma kan SLR zaman dulu masih pakai roll film buat menyimpan file gambarnya itu. Nah, kalau kamera digital kan sudah pakai memory card tuh, lebih praktis lah. Kira-kira harganya sama nggak DSLR Nah, dan kalau- LSR? Kalau SLR. tentu jauh berbeda, soalnya teknologi yang digunakan kan sudah berbeda tuh. SLR kan masih manual pakai roll film untuk menyimpan namanya. Oh berarti lebih Juga murah. fitur-fiturnya kan beda. Ya beda jauh lah. Kalau kisaran harga untuk kamera SLR nih ya 1 juta hingga 2 jutaan. Oh, murah. Kalau DSLR ya mungkin 5 ke atas lah terbarunya. Kalau sekarang Kayaknya mahal. ya Ya, ya paham lah. cuma kan kalau DSLR kan lebih Bisa- sedikit pengeluarannya, Yes. sedikit mahal sekali awal beli aja. Iya. Kalau kamera-kamera analog kan sakit dibeli Iya. filmnya sih Iya. mahal. Belum lagi nyuci filmnya kan Ya. gitu. Ya. Kemudian Setelah apa tadi? SLR SLR lagi tuh.
Ada lagi? Ada Ada di TLR, pemirsa. ada TLR, TLR. tweet kamera Telegram. kamera TLR lain. Itu kan Kamera jenis kamera ya untuk bodinya sih tahu kan yang kamera yang bentuknya kotak yang Kotak. dia Yes, kotak. agak lebih kotak sih beda body kamera beda dengan kamera yang sebelumnya. Jadi dari namanya sendiri twin lens reflex, jadi lensanya ada dua, bukan lensa sih, kaca ya itulah. Mungkin kalau kalian bingung Ya. bisa aja kan sering Bisa. tuh kayak di film-film tuh ada tuh sering diliatin tuh kalau kayak ngefoto-foto gitu pasti ada kan, kalau kayak kamera yang kotak gitu aja misalnya kan ada tripodnya juga tuh. Ya. Nah, sering di situ. nanti boleh dia ditampilin fotonya. Ya bisa. Makasih editor. Jadi nah ciri khasnya kalau kamera TLR ini mungkin lebih ke hasilnya sih, sama roll filmnya juga beda Oh, udah beda. dia, tapi tetap sama roll film, cuma Yes, yes. Apa tuh yang beda? bedanya di gambar, dia lebih wide, lebih lebar. Oh. Juga isi roll filmnya juga lebih sedikit, soalnya lebih makan tempat kan. Yes. Nah jadi itu selanjutnya perbedaannya tuh juga di misalnya kita mengeker nih namanya Mengeker. habis istilah itu yang melihat di viewfinder itu, Tinggi. misalnya Tinggi. ini objeknya ini objeknya nih, misalnya si objeknya noleh ke kanan nih, yang kita lihat di kamera dia noleh ke kiri, mirror gitu. Jadi Oh, berarti ya seperti mirror. Soalnya cerminnya ada dua yang di dalam, yang satu cerminnya buat jadi viewfinder, satunya buat lensa. Yang pertama tadi pemirsa ada Polaroid, yang kedua ada rangefinder, Disposable yang ketiga disposable, ya, yang keempat ada SLR, ini apa? point and shoot. Kan yang keempat. Iya. Nah, rangefinder, disposable, Gini aja deh. Disposable kamera, Polaroid, point and shoot, rangefinder, rangefinder, SLR, TLR. Nah, Setahu saya ada ya cuma segitu sih. Mungkin ada lagi, bisa dicari di Google lah. kira-kira nih dari Mas Iqbal sendiri, dari penjelasan tadi kan, kira-kira yang mana sih Mas Iqbal suka nih? Menurut tipe Mas Iqbal aja dari kamera yang dijelaskan tadi. Kalau bagi kalian yang nggak punya uang tapi masih merasakan tuh Masih pengen ya hasilnya. merasakan film analog kan, kamera analog bisa aja tuh beli disposable analog, tapi kan bisa juga tuh buat jadi kenang-kenangan, soalnya kan kalau disposable kamera itu kan cuma pemakaian itu cuma satu kali doang. Nah, jadinya buat budgetnya itu masih bisa buat dijadikan Pajangan lah. ya, buat estetikan kamar gitu. Ya, buat dekor-dekor. Terus untuk buat kayak pemula-pemula gitu lebih baik disaranin yang itu tadi Mungkin buat yang pemula, kelas pemula mungkin bisa pakai yang kamera yang kayak gini. Jadi dia tidak perlu nyeting cahaya, nyeting fokus. Untuk kelas profesional sendiri mungkin bisa pakai yang kebanyakan lebih memakai kamera jenis SLR dan TLR. Oh, udah. Gitu aja sih. Oke. Mungkin setelah panjang lebar nih Ya. penjelasan Mas Imam, apa nih pesan-pesan untuk pemirsa terkait Kesimpulannya lah. ya kesimpulan deh. pesan-pesan terakhir. Enggak, dia enggak mau mati. Apa nih? Terakhir gitu. Enggak, jangan bong perang ya. Pesan-pesan untuk pemirsa nih terkait fotografi atau motivasi lah untuk pemula. Wah, motivasi bukan motivator saya, Mas. Siapa tahu coba Bukan dulu. mati teguh. Coba Mungkin tahu kan. kesimpulannya aja ya. Antara buat pertimbangan ingin memakai kamera digital apa kamera analog. Sebenarnya kalau di dunia fotografi sih tiap orang tuh punya selera yang masing-masing, pengen dapat hasil gambar yang seperti apa dan kayak apalah. Untuk mungkin antara kamera digital dan kamera analog punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin bisa kayak buat dijadiin perbandingan, kalau antara pengeluaran mungkin untuk kamera analog, jika kita sering memakai kamera analog mungkin akan lebih banyak keluar biaya di beli raw film dengan mencuci film, development dan scan. Di situ mungkin lebih banyak habis di situnya sih. Untuk kameranya ya terjangkau aja, cuma buat pemakaiannya itu lebih banyak habis di raw film dan kamera. Nah, kalau kamera digital kan kelebihannya dia
sudah memakai teknologi modern kayak memory card. Nah itu jadi gampang lah, lebih praktis. Nah kemudian bahas sedikit perbedaan buat menambah yang tadi. Kalau kamera digital kan bisa dilihat hasilnya, gambarnya langsung kan. Nah kalau kamera analog yang memakai roll film kita nggak bisa, jadi sekali jepret ya nanti kita ngeliat hasil gambarnya setelah dicuci. Jadi rasanya di situ sih. Jadi penasaran sih jadinya. Ya lebih menghargai setiap foto yang dijepret. Oke, jadi untuk apa ya, garis besarnya mungkin untuk masalah selera foto itu mungkin pilihan tiap-tiap orang ya. Mau pakai kamera yang jenis apa, mau yang gimana. Mungkin balik ke masing-masing lagi gitu. Kalau saya sendiri sih untuk kamera analog tuh cuma sekedar hobi juga buat kayak mengabadikan kayak kegiatan kayak ya buat senang-senang aja lah analog. Kalau untuk formalitas kerja gitu ya lebih pakai kamera digital, soalnya kan lebih praktis juga, lebih hemat, lebih ekonomis. Ya itu aja sih dari saya. Oke pemirsa, itu tadi dari Mas Imam terkait fotografi yang bisa beliau share. Kalau mau tanya-tanya lagi lebih lanjut nanti bisa chat WA. Jomblo nih? Jangan di WA, IG dulu. IG dulu atau WA, silakan nih jomblo. Itu sudah sold out lah. Dari DM lanjut ke WA gitu ya. Pak Boy memang. Nggak ada. Karena aku. Ayo lanjut aja dah. Makasih Mas Imam terkait fotografi. Kita next. Pulang. Sudah lah. Oke. Masih podcast sudah selesai loh. Enggak belum. Oke, Mas Iqbal lagi nih. Apa kabar? Ya, baik. Sehat, alhamdulillah. Gimana nih? Fokus kuliah kah? Kerja kah apa? Fokus kuliah sama fokus mager. Aduh. Tahu ya sibuk nggak ngapa-ngapain kan? Udah tahu. Iya, itu kan sibuk mager katanya. Iya. Aku nggak ditanyain kabarnya. Kan penting, Jak. Makanya bisa pacar. Supaya ada yang nanya. Nggak dulu. Pak Boy memang. Enggak. Oke, kembali Mas Iqbal. Mas Iqbal katanya sering bergelut di dunia videografi ya? Ahlinya ya? Bergelut berarti klay ya? Sering bersentuhan. Berkecimpung bahasanya. Ribet banget. Revisi. Gimana nih terkait videografi sekarang menurut Mas Iqbal, apa yang sedang terjadi di dunia videografi? Untuk masalah videografi saat ini nih, sebenarnya ini ada hal negatifnya sih. Negatif? Soalnya kan yang mau aku bahas nih adalah soal plagiat, Pal. Plagiarisme. Plagiat di videografi. Iya. Kalau gimana tuh maksudnya? Kenapa negatif plagiat videografi maksudnya? Ya kalau positif kan, dia nggak di sini. Iya, nggak mungkin kan aku jadi di sini maksudnya. Positif corona. Enggak, itu kita nggak ada prokes. Gimana tuh maksudnya plagiat di videografi? Apa sih maksudnya? Kurang paham nih. Dari penjelasan plagiat dulu nih. Yeah, okay. Plagiat itu kan sebenarnya kan kayak mempunyai kemiripan, tapi kemiripan itu ada lagi juga sama, soalnya kan ada juga tuh kita lihat tuh kayak aku pernah nih lihat yang gini, atau kita sering bisa lihat di Jabu. Di apa? Di Javu. Oh, di Javu. Yang pernah terjadi. Yes. Pernah terjadi. Yes. Mirip. Intinya plagiat tuh kayak mirip lah. Oke. Meniru. Itu sebenarnya berlaku di bidang manapun sebenarnya. Iya. Cuma yang kita mau bahas ini di kan konteksnya. Mau pembahasan cuma di sekitaran videografi doang nih. Oke. Tapi sebelumnya kenapa sih bisa dikatakan plagiat? Apa sih yang bisa menyebabkan plagiat? Maksudnya syarat-syaratnya tuh bisa disebut plagiat. Untuk plagiat dulu nih bisa dilihat dari, kalau soal videografi kan aku nggak terlalu banyak bahasin soal kayak basic-basicnya nih. Aku cuma bisa menjelasin apa aja yang, soalnya kan kalian yang nonton ini kan kayaknya lebih berpengalaman nih. Dari aku. Tapi kan aku cuma ngejelasin aja apa-apa aja faktor-faktor yang bisa kita anggap sebagai plagiat gitu. Jadi pertama kan yang pasti dari konsep dari sebuah cerita atau konsep yang mau dituangkan di sebuah
videografi itu. Oh, konsep. Ya. Terus untuk yang kedua adalah setting kayak tempat atau kayak ada kemiripan Persis gitu persis, ya. Persis. dari Oh. kayak karakter juga atau gimana. Oh. Ya gitu. Terus yang ketiga, soalnya ini dari videografi doang nih, dari pengambilan sudut gambar juga bisa tuh dijelaskan. Soalnya kan dari videografi sendiri kan bermacam-macam tuh sudut gambarnya, dari ada yang kayak medium long shoot, medium shoot, Angel. ya gitu, angle segala macam. Close up. Kayaknya itu doang sih. Ya itu. Oh, ya. Terkait tadi kan 3 nih, konsep cerita, karakter, apalagi satunya tadi terakhir. Ayo, Ya. apa ya? Ayo, lupa nih. Saya 2. Saya aslinya 2. Tiganya kabur. Ya itulah. Nggak usah dihitung. Satunya apa tadi? Nggak usah dihitung. 2 aja nih. Ya gitulah. Jangan, yang pematerial sih ya, sudah nyebutkan 2. Satunya apa lagi tadi? Kalau nggak bisa ngitung. Angel. Iya. Angel itu bisa dikatakan plagiat. Angel. Soal Angel shoot tata letak kamera itu bisa juga digunakan sebagai plagiat. kok bisa? Soalnya kan kita lihat dari kayak gimana nih. Tapi kan aku kan cuma ngejelasin kayak dari itu kan pasti bertahap dulu tuh orangnya lihat dari yang aku awal bilang tadi. Dari yang pertama kan dari konsep videonya dulu. Kalau konsepnya emang beda dari awal, tapi kalau pengambilan gambarnya juga sama, tapi gak apa-apa itu. Jadi kan yang konsepnya itu dulu yang dijelasin. Kalau kayak anggap nih, kalau ada pernah yang viral, mungkin kayak video klip dari Yonglek, apa yang Yonglek judul apa tuh? terakhir. Oke, raja terakhir. Dia kan samain kayak videonya dari penyanyi dari Cina kalau nggak salah. Nah itu kan lupa deh. ya Nggak, itu dia kan, emang nggak tahu dia. dia emang nggak tahu. Penggemar Yonglek bang. Kan tadi bukan ahlinya kan. Iya, Jadi kan bukan nggak ahli. tahu. Pemula nih. Ya sama aku juga. Tapi tahu. Lanjut. Lanjut silakan lah. Mungkin kayak Via Valen tahu Via Valen. Tahu. Nah Via Valen pernah juga Via tuh. Valen. Via Valen ya. Valen ya itu. Iya. Pernah juga tuh plagiat sama penyanyi dari Korea, Ayu, ya. Legiun ya kalau nggak tahu. Itu plagiatnya lagu atau video? Nah dari musik video musiknya itu, Video musik. dari visualnya. Oke. Soalnya kan videografi kan cuma nggak dari musik doang kan, Pak. Dari gambar doang kan. Oke. Dari situ kan kita lihat tuh kalau kayak kesamaannya dari kayak pertama kan yang aku bilang tadi tuh konsepnya mereka tuh kayak agak mirip-mirip gitu, kayak setting kayak gimana ya, buat kayak Yonglek dulu kan itu kayak setting tempatnya tuh kayak setting dari zamannya kerajaan gitu. Oke. Ada Yonglek, kalau Yonglek itu kan kayak kerajaannya kan lebih kayak kerajaan dari dinasti mana gitu. Kalau soal yang di plagiatin itu dari yang tempatnya itu dari yang Background. kerajaan juga sama sama. yang ada naga-naga itu ya? Ya itu. Oh iya itu dari kayak apa? Nah apa? Pengambilannya kan sama juga kan, editannya juga sama itu. Oh, Iya. Itu ada naga. Tahu naga? Oke, udah siap. Itu lah. Jadi berarti lebih di dalam videonya tuh yang memuat dalam videonya tuh lah. Membuat videonya. Berarti boleh kesimpulkan walaupun kayak ini lah konsep ceritanya sama, namun dalam Angel berbeda itu bisa lepas dari plagiat lah, kira-kira ya. Bisa. Yang ini kita sebagai konten kreator pasti pernah dibahas soal ATM. Betul. Sama di hero modifikasi. Yes. Jadi kan dari perfilman sendiri pun sebenarnya ada seorang sutradara yang terkenal buat ngeplagiatin, tapi ternyata tetap berhasil. Tetap terjual dengan pelaku gitu. Tapi kan kayak kita ngeliat video dari filmnya tuh kok kayak pernah ngeliat. Tapi kan sebenarnya kan tapi dia bisa tuh biar mereka berpikirnya bahwa ini tidak plagiat. Itu nama sutradaranya kalau kalian tahu siapa ya, aku lupa itu. Siapa? Ya, ada lah dari sutradara dari Hollywood.
dari dari Hollywood. Hollywood. Oke, carilah Mungkin, enak. ya, mungkin masalah ATM ya. Sebenarnya kayak yang pernah saya baca gitu, ada yang jelasin kalau semua karya di dunia ini sebenarnya sudah kebanyakan udah pernah dibuat. Udah pernah dibuat, nggak ada lagi konten-konten yang original. Mau kayak buat ini pasti sudah dari zaman-zaman dulu sudah ada yang buat kayak gitu. Sebenarnya gimana cara kita mengolahnya saja gitu. Oh, berarti kayak sekarang kan yang lagi viral konsep prank, kan prank semua, cuma kan dimodifikasi Iya. lagi supaya tidak plagiat. Nah, yang membuat masalah mungkin ya plagiat persisnya itu ya Mas. Iya itu. Berarti kalau misalkan aku nih, gua plagiat di videografi dan apabila orang yang memiliki hak cipta, apakah aku akan dipenjara atau kena hukuman atau aku bisa dilaporkan gitu? Soal itu kan aku nggak tahu nih, soalnya kan itu lebih ranah ke hukum. Tapi kalau dari kayak gimana ya, dari sepelihatku gitu, kalau itu bisa juga Kena hukum. kena hukum Bisa. ke hak cipta. Oh, hak cipta. Jadi bisa gitu kalau orang yang merasa diplagiatkan ini terganggu, atau kayak merasa kalau karyanya ini diplagiatkan oleh seseorang bahkan tapi dia nggak bilang-bilang, Oke. bisa aja dilakukan secara hukum. Mungkin kalau kita tidak terkena sanksi secara hukum, mungkin yang terasa dampak itu ya sanksi sosial, Iya. dibully oleh warganet. Oke. Itu kan sempat viral itu. Oke. Ya bisa ya, Seperti pernah terjadi. kayak siapa tuh. Berarti misalkan ini kan tadi bisa kena sanksi hukum kan. Tapi apakah mungkin bisa ditempuh secara kekeluargaan dulu dalam menyelesaikan masalah plagiat ini kan? Siapa tahu jalan tengah. Ya, Menurut paling Mas kalau Iqbal. jalan tengahnya yang pasti ya itu diomongkan dengan baik-baik dulu. Bisa juga kan kalau dari hak ciptanya mau minta uang, bisa itu. Ya, itu sebenarnya lebih jatuhnya ke kesepakatan bersama Bang kan. Iya. Soalnya kan kita pun ngerasain kalaupun kita kayak konsep apapun yang kita pikirkan nih dari benar-benar matang nih, ternyata diambil oleh orang kan gak enak juga tuh. Masa dirugikan lah. Iya sih, lumayan banyak kayaknya plagiat lah, namun orang lebih kayak ATM, lebih menggunakan apa? Ya, Trik lebih ke ATM. ATM. Ya itu kan misalkan kayak kontennya tadi sama dengan maksudnya, tapi kan kalau kita nambahin lagi dengan yang lain, misalkan nih kalau kalian mau ATM itu jangan cuma satu referensi doang, tapi harus kayak dari 2 atau 3 referensi baru digabung. Jadi kayak nggak jiplak-plek. Dan dipakai dari satu gitu aja. Oh gitu. Nah itu teman-teman tipsnya supaya nggak plagiat lagi. Tip and trick. Oke, kalau masalah tadi kan ada berbicara masalah editing kan dalam videonya. Apakah misalkan gradingnya tuh sama dengan video yang kita tiru? Maksudnya kayak apa ya? Konsepnya sudah kita modifikasi, namun tone warnanya sudah itu sama persis, nggak apa-apa lah kira-kira. Tone warna maksudnya konsepnya ya setengah-setengah lah anggapannya, kan dari 2 referensi lah anggapannya loh. Terus dari editing kita samakan persis, itu kayaknya menurut asik banget ya Pak plagiat. Itu menurutku masih nggak apa-apa, yang penting kata gua tadi tuh yang dari 2 referensi yang berbeda digabungkan jadi satu, nggak jadi cuma satu jiplak itu doang. Soalnya kalau kita ngambil satu referensi doang dan kita jiplak itu dengan yang sebenarnya, kan itu kayak kelihatan banget itu kalau itu plagiat. Berarti lebih ditekankan untuk tidak plagiat di konsep ceritanya lah, serta karakter ataupun yang memuat di dalamnya lah. Oke, itu teman-teman terkait plagiat tadi. Dari Mas Iqbal sendiri ada lagi kah yang ingin kita bicarakan di sini? Mungkin yang lagi tren nih, apa nih karya yang lagi tren soal plagiat ini apa? Mungkin yang sedang panas sekarang adalah panas. Jangan menyinggung lain lah. Serial Netflix Squid Game. Yes. Itu lagi viral tuh. Lagi asli. Nonton bajakan apa Netflix langsung? Telegram nih. Ada di highlight Instagram saja melihat. Oke. Info. Belum nonton ya? Belum. Yang apa? Green light, red light. Ya itu soalnya kan Door. ada kan film dari Jepang juga yang sama, namanya kalau nggak salah nama filmnya
As the Goodwill. As the Goodwill sama juga, tapi kayak konsep dari awalnya kayak agak beda sedikit. Tapi kan tetap ada kayak sama-samanya juga. Dan apalagi kan buat kayak game pertamanya itu yang sama. Oh, yang boneka itu ya. Yang sama. Yang jalan-jalan berhenti itu kan? Itu sama itu yang ditiru. Itu yang kayaknya sama, tapi aku nggak tahu sih. Tapi sejauh yang aku dapat dari beritanya itu, ternyata yang pembuat penulisnya dari Squid Game itu ngejelasin kalau ternyata yang skrip yang dia buat itu awalnya pada tahun 2008. Oh, lawas. Iya. Udah lama. Dan film As the Goodwill itu publishnya pada tahun 2014. Oh. Jadi keduluan rilis lah. Keduluan rilis. Yang As the Goodwill. Dan kenapa bilangnya dari 2008 tapi kenapa nggak diproduksi di tahun 2008 itu? Soalnya kan kalau harus punya uang juga tuh dulu tuh buatnya produksi, jadi kan dari produser dulu tuh. Dan ternyata cuman produsernya kebanyakan kayak nggak terima gitu, soalnya kan masih belum ada yang hype tuh lagi, belum ada yang viralnya. Soalnya kan kalau kayak game-game gitu kan awalnya kalau misalnya yang hype-in yang dari Hollywood Hunger Game. Oh, Hunger Game. Iya. Hunger Game. Ini tema ceritanya nih tiga film ini sama. Jadi kayak tentang games gitu, tentang survival, bertahan hidup. Dari kayak orang-orang yang kaya gitu. Terus kan kayak ngambilin orang-orang yang nggak ada itu. Ekonomi bawah lagi di bawah. Oh, iya, konsepnya Squid Game ini banyak sih sebenarnya, film kayak Jumanji, tau lah? Iya, tahu. Ya. Enggak tahu. Soalnya polos. Iya, polos banget. Berarti kalau gitu, apakah ada tindak lanjut nih terkait yang tadi Squid Game sama film dari Jepang tadi? Dari itu aku kayaknya Belum ada lah. Belum ada sih. Atau belum tahu kita lah. Paling cuma ya klarifikasi tadi ya. Klarifikasi baru dari penulis itu doang. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada sih ya film-film yang plagiat. Film ini kan tentang video. Mungkin. Kalau dari film-film kayak diadaptasi kan kayaknya ada tuh juga tuh, dari kayak adaptasi film dari Jepang, dari Korea, dari Inggris pasti ada tuh, apalagi kan sinetron pasti kan kebanyakan tuh ada juga yang adaptasi kok sama kayak serial film yang ada di Amerika situ. Ataupun Antv, ibu-ibu tuh tontonan India. Sering ibu-ibu kita kan. Udah, mungkin ada lagi nih yang mau kita bahas terkait videografi. Kayaknya plagiat cukup pertama sih info aku terkait plagiat. Apalagi ya? Nggak ada kayaknya. Dari Mas Imam sendiri ada kan? Plagiat nih atau pendapat nih? Ya mungkin masalah plagiarisme itu ya mungkin susah nyari tolak ukurnya, bisa dibilang plagiat itu sih. Mengkategorikan ini plagiat apa tidak gitu mungkin agak susah. Soalnya kan kita itu tadi sebuah karya itu kan nggak ada yang orisinil kok. Sekarang sudah, karena sebelumnya sudah ada yang membuat konsepnya sama mungkin gimana cara kita mengolahnya saja biar tidak jiplak kayak gitu aja sih. Dari Mas Iqbal sendiri nih pendapatnya terkait plagiat atau pesan-pesannya nih untuk teman-teman. Buat pesan-pesannya mungkin kalian para konten kreator di sana jadi gimana ya, aku tahu kalau kalian pasti kayak banyak konsep, tapi kan ngeliatnya kan dari referensi gitu juga. Tapi yang aku pengen tekanin di sini, kalau lebih banyak di referensi lagi lah, jangan bikin malu Indonesia gitu. Sebagai kandidat Indonesia. Soalnya kan kita kan kayaknya dari kasus-kasus sebelumnya kan udah mulai terkenal sebagai gitu ya. Gitu, paham. Ya, jadi teman-teman perbanyak referensi dalam membuat videografi ataupun film-film nantinya supaya juga riset juga bisa. Riset supaya tidak terjadi plagiat, karena di Indonesia hukum plagiat itu berlaku dan bisa dikenakan pasal. Oke. Jadi teman-teman hati-hati dengan plagiat. Siap. Cakep. Aduh, udah tega. Oke. Mungkin cukup dari Mas Imam. Mau nambah?
Enggak kan, sudah. Dari Mas gua cukup. Oke, dari kami podcast Casual Talk pamit undur diri. Saya Rizal Kurniawan. Saya Imam Nurayudi. Saya Muhammad Iqbal. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon Mohon maaf maaf ya, lahir dan batin. Ya kan enggak apa-apa Oh, kalau iya. ada salah. Berelaan. Dah.